Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Susilawati dengan NIM 231250087. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Peran dan Tanggung Jawab dalam Manajemen Kurikulum (guru, orang tua, dan masyarakat). Selanjutnya rumusan masalahnya itu yang pertama, bagaimana peran guru dalam manajemen kurikulum. Yang kedua, apa saja tanggung jawab guru dalam implementasi kurikulum. Yang ketiga, bagaimana peran orang tua dan masyarakat dalam mendukung kurikulum. Yang keempat, apa tanggung jawab orang tua dan masyarakat dalam pendidikan. Pendidikan merupakan pilar utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Keberhasilan sistem pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kurikulum yang digunakan, tetapi juga oleh bagaimana kurikulum tersebut ditetapkan, dimonitor, dan dievaluasi secara efektif. Kurikulum yang baik harus mampu memberikan pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan zaman dan menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, manajemen kurikulum menjadi aspek yang sangat penting dalam memastikan efektivitas proses pembelajaran di sekolah. Manajemen kurikulum mencakup perencanaan, implementasi, serta evaluasi kurikulum yang harus dilakukan secara sistematis oleh berbagai pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan. Guru sebagai pelaksana utama di kelas memiliki peran krusial dalam memastikan kurikulum dapat ditetapkan secara optimal, sesuai dengan kebutuhan siswa. Guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pengembang kurikulum, inovator dalam pembelajaran, serta evaluator yang bertugas menilai efektivitas pembelajaran. Untuk pembahasan yang pertama, peran dan tanggung jawab guru dalam manajemen kurikulum. Kurikulum memiliki dua sisi yang sama pentingnya, yakni kurikulum sebagai dokumen dan kurikulum sebagai implementasi. Guru merupakan aktor utama dalam implementasi kurikulum di kelas. Beberapa peran utama guru dalam manajemen kurikulum antara lain: yang pertama, pelaksanaan kurikulum. Peran guru sebagai implementer atau pelaksana kurikulum. Pada peran ini, guru hanya bertugas untuk melaksanakan kurikulum yang sudah ada. Sebagai implementer, guru hanya menerima berbagai kebijakan pengembangan kurikulum. Guru tidak memiliki ruang untuk menentukan isi kurikulum maupun menentukan target kurikulum. Guru hanya sebatas pada menjalankan kurikulum yang telah disusun. Semua isi kurikulum, baik tujuan, materi, strategi, metode, sumber belajar, serta evaluasi, waktu, dan semua komponennya telah ditentukan oleh pengembang kurikulum. Guru hanya berperan sebagai tenaga teknis saja yang bertugas menjalankan apa yang tertuang dalam dokumen kurikulum. Oleh karena itu, tingkat kreativitas dan inovasi guru dalam merekayasa pembelajaran sangat lemah. Guru tidak terpacu untuk melakukan berbagai pembaharuan dalam pengembangan kurikulum. Mengajar bukan dianggapnya sebagai pekerjaan profesional, tetapi sebagai tugas rutin atau tugas keseharian. Selanjutnya yang kedua, pengembangan kurikulum. Peran guru sebagai developer atau pengembang kurikulum. Guru memiliki kewenangan dalam mendesain sebuah kurikulum. Guru bukan saja dapat menentukan tujuan dan isi pelajaran yang disampaikan, akan tetapi juga dapat menentukan strategi apa yang harus dikembangkan serta bagaimana mengukur keberhasilannya. Sebagai pengembang kurikulum, sepenuhnya guru dapat menyusun kurikulum sesuai dengan karakteristik, visi dan misi sekolah, serta sesuai dengan pengalaman belajar yang dibutuhkan siswa. Kurikulum madrasah dibuat oleh guru sendiri dan perannya sebagai pengembang kurikulum. Pengembangan kurikulum merupakan bagian integral dari peran sekolah atau madrasah dan sangat berkaitan dengan visi misi sekolah atau madrasah serta pengalaman belajar yang dibutuhkan siswa.
Selanjutnya yang ketiga, inovator dan pembelajaran. Dalam manajemen kurikulum, guru memiliki peran penting dalam mengembangkan dan menginovasikan pembelajaran agar lebih efektif, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Selanjutnya ada beberapa peran guru dalam pembelajaran. Yang pertama, guru sebagai inovator pembelajaran. Sebagai inovator, guru berperan dalam menciptakan strategi pembelajaran yang lebih menarik, interaktif, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Peran ini mencakup yang pertama, menggunakan teknologi dalam pembelajaran, seperti aplikasi pendidikan, media sosial, atau augmented reality untuk meningkatkan pengalaman. Yang selanjutnya, menggunakan metode pembelajaran aktif seperti PBL, Flipped Classroom, dan model pembelajaran inovatif lainnya. Yang ketiga ada pengembangan strategi pembelajaran yang kreatif, misalnya dengan menggunakan gamifikasi, simulasi, diskusi interaktif, atau metode berbasis eksplorasi. Yang keempat, menyesuaikan pendekatan pembelajaran dengan kebutuhan dan gaya belajar siswa, termasuk pendekatan diferensiasi agar semua siswa dapat belajar sesuai dengan kemampuannya. Yang kelima, meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran dengan memberi mereka peran lebih aktif seperti melakukan eksperimen, debat, atau proyek kolaboratif. Selanjutnya yang keempat, evaluator kurikulum. Sebagai evaluator kurikulum, guru memiliki tanggung jawab untuk menilai efektivitas kurikulum yang ditetapkan di sekolah. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah kurikulum dapat memenuhi kebutuhan siswa, relevan dengan perkembangan zaman, serta efektif dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang pertama, tugas guru sebagai evaluator kurikulum. Sebagai evaluator, guru harus melakukan beberapa langkah dan mengevaluasi kurikulum. Di antaranya, menilai efektivitas kurikulum dalam pembelajaran, apakah materi yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan siswa dan standar yang ditetapkan, menganalisis hasil belajar siswa melalui ujian, tugas, proyek, dan observasi untuk melihat apakah tujuan kurikulum tercapai. Selanjutnya ada mengevaluasi metode pengajaran yang digunakan, apakah sudah sesuai dengan kurikulum atau perlu diperbarui. Selanjutnya, mengidentifikasi kendala dalam penerapan kurikulum seperti kurangnya sumber daya, kesulitan siswa dalam memahami materi, atau metode pengajaran yang kurang efektif. Memberikan umpan balik kepada pihak sekolah dan pengembang kurikulum agar dapat dilakukan perbaikan dan penyesuaian. Peran guru sebagai evaluator kurikulum sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan melakukan evaluasi yang sistematis, guru dapat memastikan bahwa kurikulum yang ditetapkan benar-benar efektif, relevan, dan mendukung perkembangan akademik serta keterampilan siswa. Evaluasi yang baik juga memungkinkan adanya perbaikan kurikulum serta berkelanjutan. Peran guru sebagai evaluator kurikulum sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan melakukan evaluasi yang sistematis, guru dapat memastikan bahwa kurikulum yang ditetapkan benar-benar efektif, relevan, dan mendukung perkembangan akademik serta keterampilan siswa. Evaluasi yang baik juga memungkinkan adanya perbaikan kurikulum secara berkelanjutan agar lebih sesuai dengan kebutuhan dunia pendidikan yang terus berkembang. Selanjutnya yang kelima, fasilitator dalam pembelajaran. Sebagai fasilitator, terutama dalam memanfaatkan media dan sumber belajar, ada beberapa hal yang harus dipahami oleh guru. Di antaranya, guru perlu memahami berbagai jenis media dan sumber belajar, serta fungsi masing-masing media tersebut. Guru perlu mempunyai keterampilan dalam merancang suatu media serta dapat memanfaatkan berbagai sumber. Guru dituntut agar mempunyai kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan siswa. Yang selanjutnya keenam ada kolaborator dengan pihak sekolah dan guru.
Kolaborasi antara guru, pihak sekolah, dan orang tua sangat penting dalam memastikan keberhasilan implementasi kurikulum. Dengan adanya komunikasi yang baik dan kerjasama yang erat, kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan tantangan yang ada di lapangan. Selain itu, kolaborasi ini juga membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih mendukung, baik di sekolah maupun di rumah. Pembahasan selanjutnya, tanggung jawab guru. Yang pertama, perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran adalah langkah awal dalam proses pengajaran yang bertujuan untuk menyusun strategi, metode, dan bahan ajar agar pembelajaran belajar efektif. Guru bertanggung jawab dalam yang pertama, guru harus membuat RPP yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku, mengacu pada kompetensi inti KI dan kompetensi dasar atau KD. Yang kedua, guru menetapkan tujuan yang spesifik, terukur, dan sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Yang ketiga, guru harus menyesuaikan metode pengajaran, misalnya diskusi, ceramah, atau problem based learning dengan kebutuhan siswa. Yang keempat, materi harus disusun secara sistematis, menarik, dan sesuai dengan perkembangan zaman, termasuk integrasi teknologi dalam pembelajaran. Selanjutnya, guru harus menyiapkan alat bantu pembelajaran seperti buku, video, dan bahan digital agar siswa lebih mudah memahami materi. Yang terakhir, guru merancang instrumen evaluasi seperti soal ujian, tugas proyek, dan kuis untuk mengukur pemahaman siswa. Pembahasan yang kedua, pelaksanaan dan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran adalah implementasi dari perencanaan yang telah dibuat. Guru bertanggung jawab untuk memastikan proses pembelajaran berjalan efektif dan interaktif. Tanggung jawab guru dalam pelaksanaan pembelajaran meliputi: yang pertama, guru harus memulai pembelajaran dengan apersepsi atau pemanasan agar siswa lebih siap dan tertarik mengikuti pelajaran. Yang kedua, guru harus mengajar dengan metode yang sesuai dengan materi dan karakteristik siswa, misalnya metode diskusi untuk meningkatkan interaksi atau demonstrasi untuk pembelajaran praktik. Yang ketiga, guru harus menjaga suasana kelas yang kondusif, mengatasi gangguan, dan membangun kedisiplinan siswa. Yang keempat, guru harus memastikan bahwa siswa terlibat secara aktif dalam diskusi, bertanya, dan berkontribusi dalam proses pembelajaran. Yang kelima, guru harus memanfaatkan teknologi seperti presentasi, video, edukasi, atau platform pembelajaran digital untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang keenam, guru harus mengevaluasi pemahaman siswa secara berkala melalui pertanyaan lisan, latihan soal, atau refleksi di akhir pelajaran. Yang terakhir, guru harus bersikap fleksibel dalam menyesuaikan strategi pembelajaran berdasarkan kondisi dan kebutuhan siswa. Selanjutnya, yang ketiga, evaluasi dan penilaian. Penilaian atau evaluasi merupakan aspek pembelajaran yang paling kompleks karena melibatkan banyak latar belakang dan hubungan, serta variabel lain yang mempunyai arti apabila berhubungan dengan konteks yang tidak mungkin dipisahkan. Dengan setiap segi penilaian, tidak ada pembelajaran tanpa penilaian, karena penilaian merupakan proses menetapkan kualitas hasil belajar atau proses untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran peserta didik. Sebagai suatu proses, penilaian dilaksanakan dengan prinsip-prinsip dan dengan teknik yang sesuai, baik tes atau non-tes. Teknik apapun yang dipilih, penilaian harus dilakukan dengan prosedur yang jelas, meliputi 3 tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Pembahasan selanjutnya, peran dan tanggung jawab orang tua dalam manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum tidak hanya menjadi tanggung jawab pihak sekolah dan pendidik, tetapi juga melibatkan peran aktif orang tua dalam mendukung pendidikan anak-anak mereka. Dalam konteks pendidikan modern, keterlibatan orang tua dapat
memberikan dampak positif terhadap efektivitas pembelajaran. Orang tua memiliki berbagai peran strategis dalam manajemen kurikulum, antara lain yang pertama, sebagai mitra sekolah dalam implementasi kurikulum. Orang tua berperan sebagai mitra sekolah dalam memastikan bahwa kurikulum yang ditetapkan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan anak. Mereka dapat menghadiri rapat sekolah untuk memahami kurikulum yang digunakan, berkomunikasi dengan guru terkait perkembangan akademik anak, mendukung kebijakan sekolah dalam penerapan metode pembelajaran tertentu. Yang kedua, memberikan dukungan belajar di rumah. Dukungan orang tua dalam pembelajaran di rumah sangat penting untuk meningkatkan efektivitas kurikulum. Bentuk dukungan ini dapat berupa membantu anak dalam menyelesaikan tugas sekolah, menyediakan lingkungan belajar yang kondusif, memfasilitasi sumber belajar tambahan seperti buku, internet, atau media edukatif lainnya. Selanjutnya yang ketiga, menanamkan nilai dan karakter yang mendukung pembelajaran. Kurikulum tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga pada pengembangan karakter dan nilai-nilai moral. Orang tua memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai seperti disiplin dalam belajar dan menyelesaikan tugas tepat waktu, kejujuran dalam mengerjakan tugas dan ujian, kemandirian dan rasa tanggung jawab dalam belajar. Selanjutnya yang keempat, mengawasi penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Dalam era digital, teknologi menjadi bagian dari sistem pendidikan. Orang tua harus berperan dalam mengawasi dan mengarahkan penggunaan teknologi agar tetap mendukung kurikulum. Misalnya, membatasi penggunaan gadget untuk hiburan berlebihan dan mengarahkan pada konten edukatif. Mengajarkan anak tentang literasi digital dan keamanan siber, memanfaatkan platform e-learning sebagai sarana pendukung pembelajaran. Selain memiliki peran aktif, orang tua juga memiliki sejumlah tanggung jawab dalam mendukung manajemen kurikulum, diantaranya berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Orang tua bertanggung jawab untuk ikut serta dalam kegiatan yang berkaitan dengan kurikulum sekolah, seperti menghadiri pertemuan orang tua dan guru, berkontribusi dalam program pendidikan berbasis komunitas, menyediakan umpan balik kepada sekolah terkait efektivitas kurikulum. Yang kedua, memonitor perkembangan akademik anak. Orang tua harus memantau perkembangan akademik anak dengan melihat hasil ujian dan tugas-tugas yang diberikan oleh sekolah, mendiskusikan kesulitan belajar anak dengan guru dan mencari solusi bersama, menyesuaikan strategi belajar anak berdasarkan kebutuhan dan gaya belajar mereka. Selanjutnya, menjalin komunikasi efektif dengan guru dan sekolah. Komunikasi antara orang tua dan sekolah harus dilakukan secara terbuka dan berkelanjutan agar ada kesinambungan dalam pelaksanaan kurikulum. Cara yang dapat dilakukan antara lain, yang pertama, menjalin hubungan yang baik dengan wali kelas dan guru mata pelajaran, menggunakan metode komunikasi seperti email atau aplikasi sekolah untuk mendapatkan informasi terbaru. Yang terakhir, menyampaikan masukan atau kendala yang dihadapi anak dalam proses belajar. Pembahasan selanjutnya, peran dan tanggung jawab masyarakat dalam manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum bukan hanya tanggung jawab sekolah dan pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif dari masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam manajemen kurikulum sangat penting untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan relevan dengan kebutuhan sosial, budaya, dan ekonomi. Nah, masyarakat memiliki beberapa peran penting dalam manajemen kurikulum, antara lain yang pertama, sebagai mitra dalam pengembangan kurikulum. Masyarakat berperan dalam memberikan masukan terhadap pengembangan kurikulum agar
lebih relevan dengan kebutuhan sosial dan dunia kerja. Bentuk kontribusi masyarakat dalam pengembangan kurikulum itu yang pertama, memberikan wawasan tentang perkembangan industri dan kebutuhan tenaga kerja kepada pihak sekolah dan pemerintah. Berpartisipasi dalam penyusunan kurikulum berbasis kompetensi di sekolah, kejuruan, dan vokasi. Memberikan masukan terkait nilai-nilai sosial dan budaya yang perlu dimasukkan dalam kurikulum. Yang kedua, sebagai sumber daya pendidik, masyarakat dapat menjadi sumber daya pendidikan yang mendukung implementasi kurikulum melalui berbagai cara, seperti menghadirkan profesional atau praktisi industri sebagai pembicara dalam kegiatan sekolah, memastikan program magang dan pelatihan kerja bagi siswa, menyediakan beasiswa atau bantuan pendidikan bagi siswa yang kurang mampu. Yang ketiga, sebagai pengawas dan evaluator kurikulum, masyarakat berperan dalam mengawasi pelaksanaan kurikulum di sekolah agar berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar pendidikan. Peran ini dapat diwujudkan dalam bentuk mengawasi kinerja sekolah dalam menerapkan kurikulum melalui forum masyarakat atau komunitas sekolah. Yang kedua, menyampaikan kritik dan saran terhadap kebijakan pendidikan yang dianggap kurang efektif. Yang terakhir, berpartisipasi dalam program evaluasi pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga independen. Selanjutnya, sebagai fasilitator dalam pembelajaran non-formal. Selain mendukung pendidikan formal, masyarakat juga berperan dalam menyediakan pendidikan non-formal yang dapat melengkapi kurikulum sekolah, seperti program pelatihan keterampilan bagi siswa dan masyarakat, kegiatan ekstrakurikuler berbasis komunitas seperti seni, olahraga, dan kewirausahaan. Yang terakhir, program literasi dan pemberdayaan masyarakat melalui perpustakaan desa atau pusat belajar masyarakat. Selain berperan aktif, masyarakat juga memiliki tanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan dan pengembangan kurikulum. Berikut beberapa tanggung jawab utama masyarakat dalam manajemen kurikulum itu. Yang pertama, mendorong pendidikan yang berkualitas dan inklusif. Masyarakat bertanggung jawab untuk mendukung kebijakan pendidikan yang menjamin akses pendidikan berkualitas bagi semua anak tanpa diskriminasi. Ini dapat dilakukan dengan mendorong pemerintah untuk memperbaiki kualitas sekolah di daerah terpencil, berkontribusi dalam program pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus. Yang terakhir, mengembangkan program beasiswa untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu. Selanjutnya, membangun lingkungan yang mendukung pendidikan. Masyarakat bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan sosial yang mendukung pendidikan, seperti menjaga lingkungan sekolah agar aman dan nyaman bagi siswa, mengurangi tingkat pernikahan dini dan pekerja anak yang dapat menghambat pendidikan, mendukung kebijakan pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai moral dan sosial yang positif. Selanjutnya, berperan dalam penguatan karakter siswa. Selain sekolah, masyarakat juga memiliki tanggung jawab dalam membentuk karakter siswa agar memiliki etika dan nilai-nilai yang baik. Hal ini dapat dilakukan melalui program penguatan karakter berbasis komunitas seperti kegiatan sosial dan keagamaan, kampanye anti-bullying dan anti kekerasan di sekolah dan lingkungan sekitar. Yang ketiga, penguatan nilai-nilai kebangsaan dan budaya lokal dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, untuk kesimpulan, manajemen kurikulum adalah proses kompleks yang melibatkan berbagai pihak, termasuk guru, orang tua, dan masyarakat. Peran utama guru dalam manajemen kurikulum mencakup pelaksanaan, pengembangan, inovasi, evaluasi, dan fasilitasi pembelajaran. Guru bertanggung jawab dalam merancang perencanaan pembelajaran, melaksanakan proses belajar mengajar secara efektif, serta melakukan evaluasi dan penilaian terhadap keberhasilan kurikulum. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.